Syarat tobat itu ada 3. Pertama, an yuqli'a anil ma'asi, berhenti dari maksiat itu. Yang kedua kata Imam Nawawi adalah an yandama ilaihi, menyesal. Nggak ada tobat kalau kita nggak nyesal, gitu ya. Kemudian yang ketiga, an la yarudda alaih, tidak mengulangi lagi. Di segmen terakhir ini kami masih berikan kesempatan tanya jawab ya untuk jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini. Silakan yang mau bertanya angkat tangannya. Yang mana nih? Yang di depan? Oke, ini dia. Silakan Ibu. Mic-nya boleh dibantu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kak David, saya Angelia dari Majelis Taklim An-Nur Villa Nusa Indah 3. Izin bertanya Habib dan Ustadz, bagaimana kalau kita sudah merampas harta orang lain, lalu cara bertaubatnya ketika kita sudah merampas hak orang lain tersebut? Terima kasih atas pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Angelia, terima kasih. Pertanyaannya silakan Habib, boleh dijawab Habib. Fadhal Habib. Izin Ustaz Fatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu dan juga mungkin mewakili yang lain ya, baik di sini maupun para pemirsa yang menonton Cahaya Hati Indonesia. Jadi bagaimana caranya tobat kalau kita melakukan perbuatan zolim, misalnya merampas harta orang lain. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i ya, beliau menyampaikan ada satu bab di situ, bab taubat. Ketika membahas bab taubat, kata beliau, syarat taubat itu ada 3. Pertama, an yuqli'a anil ma'asi, berhenti dari maksiat itu. Yang kedua kata Imam Nawawi adalah an yandama ilaihi, menyesal. Nggak ada tobat kalau kita nggak nyesal, gitu ya. Kemudian yang ketiga, an la yarudda alaih, tidak mengulangi lagi. Itu kalau urusan hablum minallah, urusan kita dengan Allah cukup 3. Tapi kalau sudah urusannya hak adami, hablum minan nas, itu ada tambahan. Yang keempat, apa? Kalau dia berupa barang kita kembaliin, gitu ya. Maka kalau tadi bisa merampas, pinjam nggak dibalikin, ya balikin. Bib, gimana kalau misalnya orangnya sudah meninggal? Kalau sudah meninggal, balikin ke ahli warisnya. Bagaimana kalau misalnya ahli warisnya kita malah nggak tahu, kita udah di negeri yang berbeda atau dia sudah entah kemana pindah, maka kata para ulama sedekahkan dengan niat untuk orang itu, maka insya Allah mudah-mudahan sampai. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz Fatullah. Silakan Ustaz Fatullah, mungkin bisa ditambahkan. Fadhal. Bagian tulangnya lagi saya. Jadi mohon maaf izin Habibana, ketika kita merampas sama orangnya minta ridhonya Ibu kepada ahli warisnya bahwa saya telah zolim dan berdosa kepada bapaknya sudah meninggal, nah maka jadi hutang nanti di akhirat. Sebelum ini kita mati masih ada kesempatan untuk meminta maaf, kita dengan kejujuran harus sampaikan supaya nanti ketika ada yaumil akhir persidangan kita aman karena sudah minta maaf, minta ridhonya dan keikhlasan untuk memaafkan daripada perbuatan zolimnya. Pasti ketika kejujuran kita lakukan, pasti Allah akan melembutkan hatinya. Karena kejujuran itu dengan kesabaran kita dan dengan niat yang baik kita, Allah akan berikan rahmat kepada hati orang yang kita zolimin. Kalau kita minta maaf, insya Allah nggak bakal dendam. Pasti dia memaafkan. Dan ini sebelum kita mati nih, makanya ketika nanti ruh keluar dari jasad kita nih, kita kelihatan tuh orang kita zolim ini gua rampas, sendalnya aja gua ambil, meleknya itu, sendalnya diambil, kotak amal gua pulang, gua sortir dulu. Minta maaf gimana? Ke DKM ngomong, kalau nggak punya duit ngomong, betul? Kalau nggak punya duit ngomong, ya ngomong doang ke DKM. DKM, ini kotak amal saya bawa pulang, kemarin orang Ambon datang ke rumah, nagih saya, terpaksa duit kotak amal saya buat bayar utang saya. Yeah. Gitu. Ya ngomong, yang penting ngomong jujur. Insya Allah pasti Allah maha pemaaf dan manusia itu pasti hatinya baik, pasti dimaafin. Yang penting jujur, ya Bu ya. Yeah. Niat untuk berani. Jangan, setan tuh paling demen Beb. Yeah. Supaya kita tuh dihalangi
ego kita tinggi, sombong kita, minta maaf datengin. Saya pernah merampas, ditanya sama anak, merampas apa? Cuma sendal doang. Ya minta meskipun cuma sendal, kata Habib, hampir lagi hutang piutang. Nah ini merampas juga jatuhnya, kalau kita nggak kembali berarti kita maling. Datang minta maaf begitu. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Bu, udah jelas ya, yang namanya kalau ada hak orang sebelum kita meninggal, ya hukumnya wajib ya kita kembalikan atau mohon maaf dulu kepada ahli warisnya ya. Misalnya orang yang sudah ada urusan sama kita itu sudah meninggal ya, kita minta maaf sama ahli warisnya. Dan kalau kita ada rezeki, niatkan untuk mengembalikan uangnya, mengembalikan hartanya yang kita ambil. Dan orang yang dimintai maaf secara Islam seharusnya adalah mampu untuk memaafkan ya, jangan ya nggak bisa gue dendam sama lu. Nah akhirnya sama aja deh ya Bu ya. Karena orang Islam, orang beriman itu ciri-cirinya adalah pemaaf. Betul apa betul? Betul. Baik, mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita. Dan di penghujung acara ini mari kita berdoa bersama dengan guru-guru kita. Semoga Allah berikan kebaikan bagi kita semua. Dan kita menjadi hamba-hambanya yang selalu tawadu dan menjaga semua titipan Allah di jalan Allah. Silakan Habib Fadal. Ya baik, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anakku sekalian yang di sini maupun di rumah, yuk kita tundukkan hati kita memohon kepada yang maha mendengar, maha dekat, maha mengabulkan doa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah ya hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyati ajma'in wa sallim. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghtina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan kami dari yang halal, jauhkan kami dari yang haram, dan kayakan kami sehingga kami tidak minta kepada seorang pun kecuali kepada Engkau ya Allah. Allahumma ja'al amalana kulluhu salihah waj'alhu kulluhu liwajhika khalisa wa la taj'al li ghairika fihi syai'a. Ya Allah, jadikan seluruh amal kami adalah amal yang saleh. Jadikan seluruh amal kami adalah amal yang ikhlas. Dan jangan jadikan sedikit pun dari amal kami untuk selain Engkau ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyati ajma'in wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak Habib, terima kasih banyak Ustaz Fatullah, terima kasih banyak ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Hari ini kita belajar satu hal penting, bahwa harta yang kita cari, harta yang kita miliki kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya mari kita manfaatkan harta itu untuk berada di jalan Allah, membantu saudara kita yang membutuhkan, fakir miskin dan lain sebagainya, dan bukan untuk flexing apalagi untuk bermegah-megahan. Karena apa? Karena semua yang ada di diri kita hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari sama-sama kita berdoa semoga Allah tadi seperti disampaikan oleh Habib, kita wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saya David Halik undur diri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.